saya nggak selalu seperti ini. Dulu, hidup saya penuh dengan amarah dan dendam yang dalam. Mudah tersinggung, gampang marah, emosi saya nggak bisa dikendalikan. Makanya banyak orang yang melihat saya sangat kasar dan bahkan kejam. Saya Samali Hulu, berasal dari Desa Merinding, Tanah Karo. Waktu itu saya masih ingat, saya mengambil rumput untuk makanan kambing. Tiba-tiba ada 2 orang pemuda datang menghalangi saya. Kata mereka, "Jangan ambil rumput di sini." Kami adu mulut, mereka mengepung saya dan memukuli saya. Saya dipukuli sampai tulang hidung saya patah, muka saya berlumuran darah. Yang terlintas di pikiran saya hanya satu hal, yaitu adalah balas dendam. Siapa yang mau pizza? Singkat cerita, saya lulus SMA, saya merantau ke Medan, saya bekerja di panti asuhan, saya bekerja di bagian media pengurusan dokumen-dokumen panti asuhan. Suatu hari ada pendeta yang melihat kami sekumpulan anak muda di tempat saya bekerja di panti asuhan, dan dia mendatangi kami dan mengajak kami mengobrol. Beberapa kali beliau mengobrol dan mengundang saya untuk ikut Alpha, tapi saya tidak tertarik. Samali, salam Pak. Suatu hari beliau kembali mengajak saya untuk ikut Alpha. Saya pun tidak mengerti apa itu Alpha. Katanya kepada saya, ikut aja. Kita makan-makan bersama, ngobrol-ngobrol, cerita bebas. Saya pikir, ya udahlah, udah berapa kali Bapak Idi datang ke sini, nggak enak juga. Apalagi dia udah bawa snack, makanan. Saya nggak enak, jadi saya datang aja lah sekali kan. Waktu pertama ikut Alpha, saya nggak mengharapkan apa-apa. Jujur saja, saya takut. Saya pikir orang-orang di situ bakalan menghakimi, bahkan tahu mereka siapa saya sebenarnya. Jadi saya cuma duduk, dengar cerita orang, dan nonton video Alpha yang sudah disediakan. Saya diam aja. Tapi makin lama saya datang, saya semakin penasaran apa yang mereka bahas. Tentang hidup, tentang kasih, dan tentang pengampunan. Suatu kali ada pertanyaan dalam satu sesi, mereka tanya kepada saya, apa yang membuatmu bahagia? Tanpa sadar saya jawab, balas dendam. Di situ saya mulai bercerita tentang hidup saya. Saya bercerita kepada mereka mengenai yang saya alami. Saya memiliki dendam yang sangat kuat kepada orang. Saya bercerita orang itu yang sudah mematahkan hidung saya, tapi mereka mendengarkan, mereka tidak menghakimi saya. Karena sebelumnya saya bercerita dengan orang-orang lain di luar sana. Mereka hanya mendengar, katanya, "Kau itu jahat banget sih," katanya. Sampai suatu malam saya pikir dengan pertanyaan itu, saya terus terlintas dalam pikiran saya. Apakah saya senang dengan membalas dendam ini? Di salah satu sesi, yaitu sesi Roh Kudus, di situ saya didoakan, saya nggak bisa menahan air mata. Saya di situ menangis dan menangis, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan saya sadar selama ini saya salah. Dendam itu hanya terus menyakiti diri saya sendiri. Saat itu saya berdoa, saya minta ampun pada Tuhan. Di situ saya pertama kali mengucap syukur dan bukan meminta. Saya mulai tiap pagi jam 5 saya mengajak anak-anak panti asuhan untuk ibadah, dan di malam harinya saya mengajak mereka ibadah sekalian membaca Alkitab. Sama-sama kita baca. Walaupun saya tidak paham tentang isi Alkitab tersebut. Diri saya berubah. Kayak ada sesuatu yang aneh yang terganjal dalam diri saya. Saya tiba-tiba tertarik dengan Alkitab ini. Sampai satu hari saya ketemu lagi dengan orang yang dulu memukuli saya. Tapi anehnya saya nggak ada benci, saya nggak ada dendam. Yang ada hanya balas kasihan dan perasaan yang lega. Di situ saya tahu saya sudah bebas. Saya mulai melayani di gereja dan saya juga menjadi koordinator di Alpha. Dan saya juga bisa bekerja dan melayani tanpa terbebani seperti dulu. Dan ketika saya mengingat diri saya yang dulu, ketika saya membawa pisau di tangan dan hati saya penuh dengan amarah, saya hanya bisa berpikir, kalau saja saya kenal Tuhan dari dulu, saya ikut Alpha dari dulu,
mungkin hidup saya lebih baik. Saya bisa sekolah lebih baik dan bisa membanggakan orang tua, nggak harus melewati hidup dengan penuh beban dan kebencian dan amarah. Sekarang saya tahu, pengampunan bukan berarti melupakan, tetapi membiarkan Tuhan untuk menulis cerita baru dalam hidup kita. Dan cerita saya baru saja dimulai.